Halo Gazetmar, ketemu lagi sama Filan. Hari ini kita akan membahas macam-macam bahan. Karena yang di luar sana mungkin kalian taunya sekedar bahan katun, bahan kaos, terus mungkin bahan-bahan spandek, bahan-bahan yang akan kalian sering temukan untuk baju-baju keseharian kalian. Nah, kali ini aku bawa bahan-bahan yang kayaknya buat kalian seorang fashion designer atau mungkin kalian lagi belajar fashion, kalian akan sering menemukan bahan-bahan ini gitu ya. Apa yang paling booming, fashion designer apa yang paling booming di Indonesia, terutama di Jakarta? Rata-rata adalah baju-baju wedding, baju-baju tunangan atau baju-baju samjit, terus juga ada baju-baju evening gaun-gaun gitu ya. Ada yang penyewaan doang, ada yang custom juga. Nah, ini dia bahan-bahan yang paling sering ditemukan di baju-baju pesta tersebut, terutama untuk haute couture wanita. Yang pertama adalah kita akan membahas mengenai organdy. Organdy dan organza ini agak-agak mirip ya guys, nah ya. Dan sebelumnya juga di video sebelumnya aku udah sempat menjelaskan apa itu organdy dan juga organza. Jadi aku akan jelaskan secara singkat aja di sini. Jadi organdy dan organza ini sama-sama disebut bahan kaca. Jadi bahan kaca itu maksudnya adalah ada kandungan polyester di dalamnya yang membuat dia tuh kelihatan lebih tembus pandang gitu ya. Dia tuh memang teksturnya tuh agak transparan, agak kayak kaca gitu ya. Nah, untuk yang organdy dia tuh kandungan polyesternya lebih tinggi, makanya dia bisa mengkilap banget. Kalau yang organza ini lebih terkenal agak lebih premium, walaupun teksturnya agak-agak mirip tapi dia warnanya lebih doff. Ya, jadi kalau seandainya kalian sering ke Mangga 2 atau mungkin kalian beli baju dari luar negeri, baju-baju pesta yang harganya agak-agak murah gitu ya. Rata-rata baju-baju pesta itu mereka pakai organdy karena organdy itu dia lebih murah. Terus baju-baju pesta anak-anak yang dijual di pasaran itu juga dia pakai organdy. Nah, kalau kalian perhatiin itu mirip banget sama organdy yang aku pegang sekarang. Dia tuh mengkilap-mengkilap gitu kalau kena cahaya. Kalau seandainya kalian beli yang agak premium atau mungkin kalian jahit sendiri gitu ya, kalian bisa pilih bahannya kan, dan otomatis pasti kalian maunya yang bagus gitu. Nah, biasanya kalau untuk penjahit-penjahit dan juga desainer-desainer, mereka lebih memilih memakai organza. Selain karena satu, warnanya lebih doff dan kelihatan lebih mewah dibandingkan organdy gitu ya. Nah, untuk range harganya sendiri, organza itu walaupun terbilang premium, dia tuh ada yang harganya agak murah kok. Ada yang 30 ribuan per meter, ada yang 50 ribuan, dan sampai ratusan ribu pun ada. Jadi tinggal kalian cari aja sesuai budget kalian kalau seandainya kalian ingin beli baju atau bikin baju dengan bahan organza ini. Yang selanjutnya bahan yang lumayan sering juga di baju-baju pesta, terutama untuk baju-baju pesta yang melangsai-langsai, ada yang namanya chiffon. Nah, ini chiffon yang aku bawa ini namanya chiffon crepe. Ya, jadi chiffon sendiri tuh dia ada banyak banget jenisnya. Biasanya tuh yang dibedakan adalah dari tekstur pori-pori si kainnya. Kadang ada yang bergaris-garis sedikit seratnya, ada yang kayak bintil-bintil sedikit. Terus juga ada kain chiffon yang memang ada aksen tertentu seperti ada glitternya, jadi dia kelap-kelip. Nah, itu juga ada yang kayak gitu. Jadi chiffon ini juga harganya range-nya itu lumayan jauh lah. Pokoknya tergantung kualitas dan tergantung model yang ada gitu. Selanjutnya ada brokat dan juga lace gitu ya. Nah, brokat dan juga lace sendiri ini tuh ada perbedaan. Kalau yang lace itu dia biasanya warnanya lebih doff dibandingkan brokat. Dan lace itu dia lebih ngikutin bentuk badan. Dia lebih ada stretchy-nya sedikit. Jadi otomatis lace ini sering banget kita temuin ke baju-baju seperti kebaya. Itu bisa pakai lace karena kan kebaya itu agak slim fit ya. Tapi bukan berarti brokat nggak bisa dipakai untuk bikin kebaya. Masih bisa. Cuman kalau brokat itu tetap mesti dikasih bahan tambahan lagi supaya dia bisa nge-slim fit. Terutama untuk bikin kebaya. Ini aku ada bawa contohnya kayak gini. Ini dia kayak gini. Ini dulu aku belinya brokat. Ya, jadi ada ankle-nya segala. Terus aku kombinasiin sama tile. Jadi dia nimpa si tilenya kayak gini. Nah, ini dia untuk brokat. Yang selanjutnya ada yang namanya tile. Nah, kalau tile ini juga udah gak asing ya. Sebelumnya aku juga sempat cerita mengenai tile. Tile itu ada yang tile kaku, ada yang tile biasa, dan ada yang tile yang halus. Sampai halus banget pun itu ada. Jadi kalian tinggal cari aja di pasaran. Biasanya tukang jual bahan itu tahu kakak mau bikin buat baju apa gitu ya. Biasanya mereka pun juga udah paham, oh aku mau bikin baju ini kak. Biasanya
tukang bahan itu langsung tahu, oh berarti kakak butuhnya tila halus, butuhnya ini, butuhnya ini. Nah, jadi kalian tinggal cari aja ke tukang bahan. Beberapa tempat yang aku saranin untuk mencari bahan-bahan yang lumayan premium. Kalian bisa ke Majestic atau mungkin kalian mau ke Pasar Baru juga bisa. Di sana banyak bahan-bahan yang premium. Kalian juga bisa ke Tanah Abang. Cuman kalau setahu aku, yang aku tahu dulu pengalaman aku nggak terlalu sering ke Tanah Abang. Cuman kalau Tanah Abang setahu aku bahannya itu dia rata-rata mesti dibeli bukan ketengan. Kalian harus beli dengan quantity yang lumayan besar. Jadi kayaknya untuk baju-baju custom atau fashion designer baju-baju custom itu agak sedikit sulit menyesuaikan range quantity yang ada di Tanah Abang. Terus kalian juga bisa cari juga di daerah Mangga 2. Mangga 2 juga kadang-kadang ada tuh tempat jual-jual bahan itu ada. Jadi kalian tinggal sesuaiin aja kalian mau kemana. Terus kalau seandainya kalian punya range budget lumayan besar, di daerah Taman Anggrek juga ada tukang jual bahan. Tapi memang range-nya itu memang premium kelas punya, jadi otomatis harganya mahal. Jujur aja buat aku sendiri pun agak kemahalan. Tapi memang kualitinya bagus banget gitu ya. Jadi kalau kalian mau nyari bahan untuk baju wedding dan kalian punya range budget ratusan juta, kalian bisa ke daerah Taman Anggrek itu, oke? Nah, mengenai tila itu dia ada yang kaku, kayak gini. Tila kaku ini biasanya dijadikan bagian dari pembentuk suatu pakaian, misalnya mau bikin petticoat atau sebagai bantalan di dalam untuk memberikan volume. Nah, itu kalian bisa pakai tila kaku. Terus ada juga tila yang biasa. Nah, tila yang biasa ini bisa dijadikan hiasan pada baju bagian luar. Jadi misalnya kalian mau bikin rok tutu, nah ini kalian bisa pakai tile yang biasa ini karena dia nggak terlalu kaku dan nggak terlalu halus. Lalu kalau yang tile halus ini biasanya tuh lebih banyak dijadikan bagian dalam, misalnya bagian dalam kebaya karena kan dia halus ya gitu. Karena brokat sendiri ini misalnya nih kayak aku waktu itu bikin baju kebaya, brokat itu kan dia punya tekstur yang agak bikin iritasi badan ya karena kan dia timbul-timbul terus banyak serat-serat benang-benang yang variatif di dalamnya yang kerlip-kerlip gitu. Jadi otomatis kalau langsung kena ke badan itu kadang-kadang suka gatel. Nah, gimana mensiasatinya? Siasatnya adalah kalian doublein lagi bagian dalamnya itu pakai tila halus. Jadi otomatis yang kena ke badan adalah tila halus gitu. Oke, yang selanjutnya yang terakhir adalah krinolin. Nah, krinolin atau ada orang yang bilangnya krinoline. Nah, krinolin atau krinolin ini dia fungsinya sama juga pembentuk pakaian. Kadang-kadang ini juga dipakai untuk bikin korset. Jadi kalau seandainya kalian suka ketemu seperti baju wedding yang agak transparan itu, nah itu biasanya dia pakai bahan krinolin ini gitu ya. Karena dia walaupun transparan, dia nggak sampai ambiar banget kelihatan semua dalamnya gitu. Dan dia lebih safety dibandingkan kalian pakai tila kaku. Dia juga lebih halus, makanya ini kadang bisa dipakein jadi buat bikin korset baju wedding juga itu juga bisa pakai crinoline, mau buat rok juga bisa, mau jadi petticoat juga bisa gitu ya. Jadi kalian tinggal cari aja crinoline ini range harganya itu dari puluhan ribu, seingat aku sih di atas 40 ribuan sampai ratusan ribu per meternya gitu ya. Nah, ini dia beberapa bahan yang kelihatannya unik dan mungkin nggak semua orang tahu mengenai bahan-bahan ini. Jadi penempatannya ada di mana, untuk bikin apa, rata-rata dan dominan adalah untuk bikin baju-baju gaun wanita gitu ya. Jadi kalau buat kalian yang belajar jahit busana itu biasanya kalian alurnya itu either kalian mau bikin baju ready to wear atau yang custom. Kalau yang custom kamu pasti akan nemuin bahan-bahan ini. Jadi kalian perlu mengetahui betul bahan apa yang cocok untuk model pakaian ini, untuk orang seperti ini, untuk bentuk tubuh kayak gini. Nah gitu. Untuk nextnya, konten selanjutnya, kalau seandainya kalian tertarik mengenai konten-konten ini, karena ini trial ya, aku kasih tahu ke kalian mengenai bahan-bahan ini. Kalau kalian merasa tertarik mengenai bahan-bahan ini, kalian mungkin nanti akan ada timbul pertanyaan, Kak, kalau seandainya mau bikin baju kebaya yang kayak gini, mesti pakai bahannya kayak gimana? Kalau bikin model kayak gini, mesti pakai bahannya seperti apa? Polanya kayak gimana? Itu akan kita bahas kalau seandainya konten yang kali ini banyak views-nya. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini dari awal sampai akhir. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian yang mungkin lagi nyari bahan, atau mungkin kalian mau bikin usaha, atau kalian lagi belajar fashion. Semoga ini di sini infonya informatif. Kalau seandainya di viewers
ada seorang expert dan mau mengatakan, Kak, ada bahan ini lagi, Kak, bahan ini seperti ini, kalian bisa komen aja di bawah gitu ya. Jadi biar jadi ilmu buat aku dan juga orang-orang yang nonton lainnya. Oke. Terus kalau seandainya kalian mau beli peralatan jahit, kalian bisa cek aja marketplace-nya Jahitmart. Kita punya Tokped, Shopee, Bukalapak, Lazada, web juga. Jadi kalian bisa tanya-tanya aja mengenai produk-produknya kita ke admin marketplace ataupun admin WA, dan link dan kontak personnya ada di description box. Oke. Terus kalian juga bisa follow kita di sosial media kita. Kita punya IG, kita punya TikTok. Kalian bisa menanyakan mengenai aktivitas-aktivitasnya Jahitmart melalui aktivitas YouTube, aktivitas IG gitu ya. Jadi kalian bisa tanya-tanya aja mengenai kelengkapan barang juga bisa di sana. Jadi jangan malu untuk bertanya. Don't forget to subscribe our channel, follow us on social media. Jangan lupa untuk share, like, komen, dan juga klik tombol notifikasi supaya kalian gak ketinggalan updatean dari Jahitmart. Karena Jahitmart terlengkap, termurah, terpercaya. Bye!